Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2, ada saya Brooklyn, Angelique dan Marcella, akan mempresentasikan sumatif interdisiplin fisika, geografi, informatika, dan bahasa Inggris mengenai pemanfaatan panas bumi sebagai pemanas dan pendingin bangunan. Renewable energy is an energy that is environmentally friendly and can be utilized continuously. An example of renewable energy is geothermal energy. Geothermal energy is an energy that comes from the core of the earth. Increasing energy needs and dwindling fossil energy sources have forced Indonesia to utilize geothermal energy to produce electrical energy. Geothermal energy is renewable energy that is environmentally friendly compared to fossil energy sources. Therefore, PT Pertamina Geothermal Energy built the Lahandong Geothermal Power Plant, Unit 5 and 6, as a follow-up to the utilization of geothermal energy into electrical energy. PLTP Unit 5 and 6 are located in Talikuran, Kecamatan Tumpaso, Minahasa Regency, North Sulawesi. Geothermal heat is extracted from the caprock layer. Then it is channeled to the production well to extract heat. The result of geothermal heat are combined with a manifold device. The separator is divided into two, namely the water produced from the condensation will be transferred to the cooling pond and the steam in the separator will be entered into the separator for purification. From the separator, it is put into the scrubber, then divided into two, namely what is contained in the scrubber will be returned to the cooling pond, go to the rock muffler to remove the remaining unused steam. From the rock muffler, it is taken to the turbine to produce electricity. The turbine is divided into two parts, namely one goes to the cooling tower and one goes to the network installation. From the cooling pond to the injection well, from the injection well it is shot into the ground to be captured by the reservoir. The success rate is about 30%. The electrical energy in North Sulawesi and Gorontalo is 400 megawatts. 30% comes from geothermal renewable energy, the energy that influences geothermal formation in endogenous energy. Water does not produce pressure. Therefore, when heated with magma, the water will produce steam. North Sulawesi is one of the places in Indonesia that has many geothermal manifestations, namely symptoms that are characteristic of geothermal heat. PLTP Units 5 and 6 produce 20 megawatts of electrical energy. Geothermal energy is a renewable energy which is one solution because fossil energy is decreasing. Indonesia has enormous potential in geothermal energy. Therefore, it really needs responsible people so that there is no exploitation of geothermal energy. Apa itu panas bumi? Panas bumi merupakan sumber energi panas yang terbentuk secara alami di bawah permukaan bumi. Sumber energi tersebut berasal dari pemanasan batuan dan air bersama unsur-unsur lain yang dikandung panas bumi yang tersimpan di dalam kerak bumi. Panas bumi merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan dan menjadi solusi untuk mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanas dan pendingin bangunan dengan memanfaatkan energi panas bumi merupakan sebuah inovasi dari kelompok kami. Pemanas dan pendingin bangunan merupakan bangunan yang dirancang dengan memanfaatkan prinsip geothermal atau panas bumi yang dapat menyediakan solusi berkelanjutan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pengurangan dampak negatif terhadap iklim global.
Mengapa kami memilih pemanas dan pendingin ruangan ini? Pemanasan global dan kenaikan suhu bumi menjadi dampak dari besarnya emisi karbon yang dihasilkan sejak revolusi industri. Cuaca yang panas membuat kita memasang AC atau pendingin ruangan dengan harapan suhu di rumah kita kembali dingin dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Namun pada faktanya, AC merupakan penyumbang besar emisi karbon. Menurut para ahli dari World Economic Forum, akhir abad ini diperkirakan gas rumah kaca dari AC akan menyebabkan kenaikan suhu global sebesar 0,5 derajat Celcius. Indonesia sendiri, menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2017, menunjukkan 7,98% rumah tangga di Indonesia memiliki AC di tempat tinggalnya. Memang, kondisi suhu di perkotaan yang cukup panas membuat penggunaan AC menjadi prioritas agar ruangan tetap aman dan nyaman. Akan tetapi, justru penggunaan AC dalam bangunan yang ternyata punya dampak yang cukup signifikan terhadap besar emisi karbon yang disumbangkan. Oleh sebab itu, dengan memperhatikan dan melihat situasi dan kondisi yang terjadi, maka kelompok kami memiliki inovasi yaitu pendingin dan pemanas ruangan dengan memanfaatkan energi panas bumi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, cara kerja pemanas dan pendingin bangunan ini. Pertama, mulai menggunakan sistem pengeboran yang mampu menekan hingga ke ruang yang paling sempit sekalipun. Sekali di tempatnya, bor akan membuat lubang berdiameter kecil ke dalam lubang tersebut. Tanah yang dibor bisa mencapai kedalaman antara 10 hingga 40 meter tergantung pada kondisi tanah dan batuan bawah tanah. Setelah pengeboran selesai, penukar panas khusus dimasukkan ke dalam rongga dan dihubungkan ke pompa panas pendingin. Ketika memanaskan rumah, pompa panas menggunakan kompresor dan mekanisme ekspansi untuk memproses pendingin. Refrigeran yaitu suatu unsur atau campuran zat yang dipergunakan pada sistem refrigerasi untuk dapat mentransfer panas dari ruangan. Refrigeran sendiri mempunyai dua fase, yaitu fase gas dan fase cair. Dua fase ini bekerja berdasarkan prinsip dasar bahwa jika kita menaikkan tekanan, maka kita menaikkan suhu. Demikian pula jika kita menurunkan tekanan, berarti kita menurunkan suhu. Semua ini dikendalikan melalui kompresor dan katup ekspansi, yaitu alat dalam sistem refrigerasi yang bertujuan menurunkan atau mengontrol tekanan pada fluida kerja yang didorong oleh kompresor bertekanan tinggi dalam pipa. Kemudian, kemudian mengembunkan gas sehingga menaikkan suhu menjadi sekitar 70 derajat Celcius. Refrigeran kemudian mengalir ke koil di mana ia terkena kipas. Kipas ini meniupkan udara melintasinya menyerap energi panas dan meniupkannya sebagai udara panas ke seluruh properti. Pada tahap ini, zat pendingin telah berubah menjadi keadaan cair dan melewati katup ekspansi yang melepaskan semua tekanan dan menurunkan suhu secara tiba-tiba hingga minus 5 derajat Celcius. Dengan memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi untuk pemanas atau pendingin ruangan, dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang dimana lebih murah dibandingkan panas bumi. Namun, penggunaan bahan bakar fosil dapat menimbulkan pencemaran karena munculnya karbon dioksida. Hal tersebut membuat penggunaan panas bumi lebih efisien dan ramah lingkungan. Kelebihan pemanfaatan energi panas bumi terbagi menjadi 4. Yang pertama, ramah lingkungan. Energi panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang bersih dan memiliki jejak karbon yang rendah, sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Yang kedua, efisien. Sistem pemanasan atau pendinginan menggunakan energi panas bumi dapat sangat efisien karena tidak memerlukan pembakaran bahan bakar fosil, sehingga mengurangi biaya operasional dan konsumsi energi. Yang ketiga, tidak perlu bahan bakar. Karena energi panas bumi adalah sumber daya alami, maka tidak diperlukan bahan bakar seperti bahan bakar fosil yang merupakan sumber daya terbatas yang perlu ditambang atau diekstraksi dari bumi. Yang keempat, evolusi cepat. Ada banyak eksplorasi energi panas bumi saat ini, yang berarti bahwa teknologi baru sedang diciptakan untuk meningkatkan proses energi. Ada semakin banyak proyek untuk meningkatkan dan mengembangkan bidang industri ini. Dengan evolusi yang cepat ini, banyak dampak negatif energi panas bumi
yang ada saat ini dapat diatasi. Adapun kekurangan dari pemanas dan pendingin ruangan ini, yang pertama lokasi terbatas. Sumber panas bumi yang efisien biasanya terbatas pada daerah-daerah tertentu, sehingga membatasi kemungkinan pemanfaatan di lokasi lain. Yang kedua, biaya awal yang tinggi. Biaya awal untuk mengembangkan infrastruktur untuk memanfaatkan panas bumi bisa sangat tinggi, meskipun pada akhirnya bisa menghasilkan penghematan energi jangka panjang. Dan yang terakhir, dapat memicu gempa bumi. Energi panas bumi juga berisiko memicu gempa bumi. Hal ini disebabkan adanya perubahan struktur bumi akibat penggalian. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 2. Saya Brooklyn, Marcella, dan Jewel pamit undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.